anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi di hari Jumat ini bersama Bu Guru Feby. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita di Agama Katolik kelas 5 tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, untuk itu kita harus saksikan video dari Bu Guru ini dengan baik dan seksama. Kita lanjut ya. Baik, sebelum kita memulai belajar kita, segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan agar segala kegiatan kita, belajar kita berjalan dengan lancar. Kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik. Setelah berdoa, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi, sebelum kita mulai, apa itu perempuan dan laki-laki saling melengkapi? Bu Guru akan bertanya kepada kalian, apa yang terjadi jika di rumah hanya dihuni oleh laki-laki saja? Nah, jika di rumah kita hanya ada laki-laki saja, maka keadaan rumah akan menjadi sepi, rumah berantakan, tidak ada yang memasak, dan tidak ada yang merawat rumah. Nah, bagaimana sebaliknya? Jadi, apa yang terjadi jika di rumah hanya dihuni oleh perempuan saja dan tidak ada laki-lakinya? Nah, kalau di rumah kita hanya ada perempuan saja, maka tidak ada yang menjaga, tidak ada kelahiran, dan kita akan repot jika ada masalah kerusakan di rumah. Contohnya, keran air rusak, listrik padam, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, Allah itu sangat baik. Ia itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi perbedaan perempuan dan laki-laki itu bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan serta kekurangannya. Keduanya diharapkan saling membantu, saling mengisi kekurangan, dan mendukung kelebihannya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi yang pertama, dunia ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik dan mengagumkan. Dan kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Nah, jika di dunia ini hanya ada laki-laki atau perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah tidak akan terpenuhi. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Sekarang kita akan belajar mengenai tugas dan pekerjaan laki-laki dalam pandangan masyarakat. Yang pertama laki-laki dulu ya, jadi pekerjaan laki-laki itu ada banyak. Contohnya yang pertama ada supir, ada tentara, tukang batu, tukang bangunan. Sedangkan tugas laki-laki itu adalah sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Jadi tugasnya itu mencari nafkah, memimpin, dan melindungi keluarga. Nah, bagaimana tugas dan pekerjaan perempuan dalam pandangan masyarakat? Oke, tugas dan pekerjaan perempuan dalam masyarakat. Yang pertama pekerjaan dulu. Jadi pekerjaan perempuan itu juga banyak. Contohnya bisa menjadi guru, perawat, pengasuh bayi, atau menjadi juru masak. Dan tugasnya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga dengan cara merawat anak-anaknya, menyiapkan makan untuk keluarganya, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasannya, jadi di dalam masyarakat kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan bermacam-macam tugas atau pekerjaan. Tugas serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Karena kondisi badannya, anak laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Sebaliknya, anak perempuan sesuai dengan badannya yang halus, lembut, dan lemah gemulai sering memilih jenis pekerjaan yang lebih halus. Dengan perkembangan zaman dan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Misalnya, perempuan menjadi supir bus maupun truk, tukang batu, dan bangunan. Demikian pula laki-laki menjadi perawat, juru masak, pencuci pakaian, dan pengasuh bayi. Nah, untuk itu, untuk
di dalam kitab suci juga ada penjelasan tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Ada di Kejadian 2 Kejadian 2 ayat 8 sampai 24, yaitu tentang manusia dan Taman Eden. Kita baca sama-sama ya. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya. Dan di tengah taman tumbuhlah sebatang pohon yang menarik dan indah, yang dinamakan pohon kehidupan yang memiliki pengetahuan baik dan jahat. Taman itu dialiri 4 sungai yang besar untuk membasahi seluruh taman itu. Yang pertama bernama Sungai Pison, kedua Sungai Gihon, ketiga Sungai Tigris, dan keempat Sungai Efrat. Lalu Tuhan menempatkan manusia yang pertama di taman itu. Oleh Tuhan ia diberi tugas untuk menguasai dan memelihara taman itu. Namun kemudian Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ia membawa semuanya itu kepada manusia, tetapi semuanya tidak sepadan dengan manusia itu. Manusia itu tetap merasa diri sunyi dan tidak memiliki teman untuk berbicara dan bertukar pikiran. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Sementara ia tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian menutupnya kembali dengan daging sehingga tidak berlubang. Dari tulang rusuk itulah Tuhan membuat seorang perempuan yang cantik jelita. Setelah manusia itu bangun tidur, Tuhan membawa kepadanya perempuan itu. Melihat perempuan yang cantik itu, berkatalah manusia, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Nah, seperti itu bacaan kita. Untuk penjelasan bacaan kita, apa maksud dari bacaan tadi ya? Jadi, maksudnya adalah perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu, tandanya bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Oleh sebab itu, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak-injak oleh laki-laki. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dan mencintai. Berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan peran mulia sebagai yang empunya kehidupan. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Semua orang yang ada di muka bumi tentu dilahirkan dari ibu atau perempuan. Sebagai perbandingan, istilah wanita lebih menempatkan peran kedua atau lebih rendah dari laki-laki. Istilah wanita sering diartikan sebagai wani ditata atau yang harus ditata dan diatur. Nah, untuk anak-anak ingat kembali, jadi selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Jadi perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati, menghargai, dan mencintai. Seperti itu ya, Nana. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi, maka sebaiknya setelah kita belajar, kita harus berdoa juga untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai, serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang guru berikan dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi.